Ini terjadi beberapa minggu setelah awal liburan musim panas. Aku baru saja lulus SMA dan itu adalah musim panas pertamaku dan mungkin satu-satunya tanpa tanggung jawab apapun yang berhubungan dengan sekolah atau kerja. Semua orang tahu, awal musim panas itu waktu terbaik sepanjang tahun. Jadi bisa dibilang, saat itu aku benar-benar merasa sedang menjalani hidupku yang paling bebas. Di Wyoming, ada semacam tradisi di sekolahku. Para lulusan baru akan menyetir jauh ke daerah dataran tinggi berbatu dan melakukan panjat tebing. Entah itu benar-benar tradisi umum di sana atau cuman kebiasaan dari sekolahku saja, aku juga tidak yakin, tapi aku suka menganggapnya seolah itu ritual wajib. Semacam upacara kedewasaan, merayakan kebebasanmu dengan melakukan sesuatu yang butuh sedikit skill dan banyak nyali. Aku dan teman-temanku sudah membicarakannya berminggu-minggu dan akhirnya kami memutuskan untuk benar-benar melakukannya. Rasanya seperti cara paling sempurna untuk membuka liburan musim panas yang kuharapkan akan jadi liburan yang tak terlupakan. Waktu itu yang ikut adalah aku, Sari, Dimas, dan Rudi. Kami sudah berteman sejak SMP dan hanya Sari yang punya mobil cukup layak untuk dibawa menempuh perjalanan sejauh itu. Dia punya Jeep yang benar-benar dia sayangi dan dia selalu mencari alasan untuk membawanya off-road. Dia juga otomatis jadi sopir tetap karena dia tidak minum alkohol. Dan itu sangat menguntungkan kami bertiga yang sudah berencana membawa beberapa bir untuk diminum ketika sampai di puncak dataran tinggi yang kami pilih nanti. Rencananya kami akan mampir dulu ke Flaming Gorge Lookout, lalu menyusuri area dataran tinggi untuk mencari tebing yang enak dipanjat. Pemandangan dari lookout itu luar biasa, jenis pemandangan yang bikin kamu ingat kenapa kamu mencintai hidup di Wyoming. Setelah sekitar 1 jam foto-foto dan cuma duduk menikmati semuanya, kami mulai kembali ke arah Route 80, menyetir pelan sambil mengamati sekitar mencari tempat yang cocok untuk memanjat. Kami sedang melewati Highway 141 ketika melihat area yang kelihatan keren di pinggir jalan. Ada formasi batu besar yang tampak sempurna untuk panjat tebing. Tidak terlalu teknis tapi cukup menantang untuk dibuat capek. Sari membelokkan jeep ke sebuah lahan parkir kerikil kecil. Dan kami mulai mengambil perlengkapan, mengisi ransel dengan minuman. Dataran batu yang kami pilih mungkin hanya butuh sekitar 15 menit untuk sampai ke atas. Tidak gila-gilaan, hanya tanjakan batu bertingkat dengan cukup banyak celah tangan dan pijakan kaki sehingga masih terasa aman buat pemula. Aku masih menyimpan banyak foto dari hari itu, sebagian besar karena Sari ngotot minta difoto sebanyak mungkin. Sari naik duluan karena dia yang paling berpengalaman, disusul aku, lalu Dimas dan Rudi di belakang sebagai yang terakhir. Pemandangan dari puncak benar-benar sepadan. Dari atas, kamu bisa melihat bermil-mil ke segala arah. Hanya hamparan alam liar Wyoming yang tidak berujung, sunyi dan luas. Kami membuka bir dan duduk santai di tepi tebing, menikmati momen itu sambil mengobrol soal teman-teman sekolah lain. Aku sedang melamun, menatap jauh ke horizon, ketika mataku menangkap satu mobil yang melaju kencang di jalan raya. Sebuah pick-up merah. Yang membuatku terkejut setelah melewati mobil Sari, mobil itu mendadak berhenti di tengah jalan raya. Aku terus memperhatikan dan mobil itu justru mulai mundur di tengah highway. Aku menunjukkannya ke teman-temanku dan kami berempat langsung sedikit terdiam sama-sama bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan sopir itu. Pickup tersebut mundur sampai bisa berbelok masuk ke lahan parkir tempat kami memarkir jeep. Kami memperhatikan saat seseorang keluar dari mobil. Dari jarak kami bisa terlihat dia seorang pria dari tinggi badannya dan bentuk tubuhnya, tapi detail wajahnya tidak begitu jelas. Awalnya kami kira dia cuma orang lain yang ingin memanjat, hiking, atau sekadar berhenti untuk istirahat. Tapi kemudian cara dia berjalan mengelilingi jeepnya Sari langsung terasa aneh. Dia mengintip ke dalam jendela, mencoba gagang pintu, dan memeriksa mobil itu dengan cara yang membuat kami yakin dia berniat membobolnya. Saat itulah Dimas berteriak, "Hei!" dari atas tebing, untuk memberitahu bahwa mobil itu tidak ditinggalkan dan kami sedang memperhatikan. Kami melihat si pria itu sedikit tersentak, lalu menoleh-noleh. Jelas bingung suara itu datang dari mana. Akhirnya dia melihat kami di atas dataran batu, dan dia malah melambaikan tangan. Itu membuat kami sempat berpikir semuanya sudah beres. Dia sudah sadar kalau ketahuan dan akan kembali ke mobilnya. Tapi ternyata tidak. Dia tetap saja mengutak-atik jeep Sari. Sebagai balasan, Rudi berteriak bahwa kami bersenjata yang sampai sekarang masih kupikir adalah ide bodoh. Jelas kami tidak membawa senjata apapun,
Tapi mungkin Rudy berharap gertakan itu akan membuat pria itu kabur. Yang terjadi justru sebaliknya. Si pria menengadah ke arah kami dan berteriak sesuatu yang membuat tubuhku langsung kaku. Katanya, "Aku juga, nak." Lalu dia mengangkat sesuatu ke udara dan mengayunkannya pelan. Dari jarak itu, aku tidak bisa melihat jelas, tapi dari gerakannya hampir pasti itu senjata api. Apa yang terjadi setelah itu terasa seperti mimpi buruk. Pria itu mulai menghantamkan bahu dan sikunya ke jendela jeep, jelas berusaha memecahkannya. Suara benturannya bisa kami dengar bahkan dari atas. Sari langsung marah, menjerit menyuruhnya menjauh dari mobil. Kami semua ikut berteriak, membuat suara sekencang mungkin sambil mulai turun dari tebing, secepat mungkin tanpa membuat diri kami tergelincir. Aku belum pernah turun dari tebing secepat itu seumur hidup. Saat kami sudah hampir sampai bawah, kami mendengar suara kaca pecah. Begitu kaki menginjak tanah, kami langsung berlari melewati kerikil menuju jeep. Si pria melihat kami datang dan berteriak agar kami berhenti sambil mengarahkan. Kali ini aku bisa melihat dengan jelas sebuah pistol tepat ke arah kami. Kami tidak punya pilihan selain berhenti dan mengangkat tangan. Dia menyuruh kami melemparkan ponsel dan dompet ke tanah. Kami melakukannya tanpa berpikir. Lalu dia memerintah kami berjalan mundur sementara dia memunguti barang-barang kami. Pistolnya tetap mengarah tepat ke tubuh kami. Sekarang jarak kami cukup dekat untuk melihat wajahnya jelas. Dia pria kulit putih paruh baya, mungkin sekitar 50-an, berjanggut kusut, wajahnya keras dan penuh garis kelelahan. Tidak ada ciri yang benar-benar menonjol, dan itulah yang membuatku frustrasi. Karena aku tahu jika dia masuk deretan pria kulit putih biasa, aku akan kesulitan menunjuk mana yang dia. Setelah mengumpulkan semua barang kami, dia mengeluarkan pisau dan menusuk salah satu ban jeep Sari hingga kempes. Lalu dia berjalan kembali ke pick-up-nya yang baru kusadari tidak punya plat nomor sama sekali dan melaju pergi tanpa sepatah kata pun. Sari sangat marah dan aku tidak menyalahkannya. Aku sendiri lebih didominasi rasa takut karena baru saja ditodong senjata, tapi kalau aku jadi dia, aku pasti juga kalap. Bukan hanya kami dirampok dan mobilnya dirusak, tapi kami bahkan tidak bisa langsung menelepon polisi atau mengejar pelakunya karena ponsel kami diambil dan jeep dibuat tidak bisa jalan. Rudy dan aku mengganti ban secepat mungkin, tapi kami semua tahu secepat apapun kami bekerja, hampir tidak mungkin kami berhasil menyusul mobil itu. Begitu ban selesai diganti dan kami kembali ke jalan, Sari menyetir sekencang mungkin ke arah yang sama dengan laju pickup tadi, tapi pria itu sudah lenyap. Kami menyerah tidak lama setelah itu. Dimas hafal jalan pulang ke kota di luar kepala, jadi kami memutuskan langsung kembali saja dan memikirkan langkah berikutnya di rumah. Begitu sampai di rumah Sari, kami memakai ponsel ibunya untuk menelepon polisi. Kami memberikan ciri-ciri pria itu dan truknya, tapi tanpa plat nomor atau tanda lain yang jelas, mereka tidak bisa melakukan banyak hal selain mengatakan akan mengawasi jika ada yang mencurigakan. Kami tidak pernah mendengar kabar apapun lagi dari polisi. Dan sejauh yang kutahu, pria itu tidak pernah tertangkap. Hari yang seharusnya jadi salah satu hari terbaik musim panas kami berubah total. Selama berbulan-bulan setelah kejadian itu, kami hampir tidak pernah merasa nyaman pergi ke tempat-tempat terpencil lagi. Aku, jelas tidak. Kalau menurutmu pengalaman tadi sudah cukup membuatmu gelisah, sebaiknya kamu bernapas pelan-pelan dulu, karena cerita berikutnya datang dari jalanan yang sunyi, tempat orang bisa hilang tanpa suara, bahkan ketika mereka pikir mereka sedang dalam perjalanan pulang. Namaku Rina. Ini terjadi 3 tahun yang lalu ketika aku berumur 19. Kakak laki-lakiku, Budi, baru saja lulus kuliah di California, dan kami berdua sedang menyetir lintas negara, pulang ke rumah di New Jersey. Selama 4 tahun tinggal di sana, Budi sudah mengumpulkan barang satu apartemen penuh. Furnitur, elektronik, buku, semuanya. Mustahil dia bisa membawa semuanya dengan pesawat. Tapi jujur saja, itu bukan alasan utama kami melakukan perjalanan darat ini. Perjalanan lintas negara, aku langsung setuju. Buatku, itu liburan musim panas, bahkan lebih bagus dari liburan biasa. Kami sebenarnya bisa saja mengambil rute langsung lewat Nevada dan Colorado. Tapi Budi ingin melihat lebih banyak bagian Amerika yang selama ini cuma dipelajarinya di kelas, dan aku juga belum pernah ke Zion atau Grand Canyon, jadi kami memutuskan mengambil rute indah di jalur selatan. Budi bersikeras menyewa truk U-Haul alih-alih mengirim barang atau menjual semuanya dan memulai dari nol di rumah. Kurasa dia juga sedang berhemat sebisa mungkin.
Tipikal lulusan baru yang dompetnya tipis. U-Haul-nya tidak besar sekali, tapi cukup besar untuk membuatku merasa seolah kami mengemudikan truk kecil melintasi benua. Sebelum berangkat, orang tuaku dan hampir semua forum perjalanan yang kami baca mengatakan hal yang sama. Hati-hati di New Mexico. Bukan berarti seluruh negara bagian itu berbahaya, tapi ada banyak cerita tentang penipuan terhadap traveler, kejahatan di kota-kota kecil, dan situasi aneh di daerah gurun yang sepi. Ayahku secara khusus berpesan agar kami tidak berhenti di sana kecuali benar-benar terpaksa, dan kalau memang harus berhenti, kami harus memilih SPBU besar di dekat jalan utama dan langsung kembali ke highway secepat mungkin. Aku dan Budi sepakat, kami akan menerobos New Mexico tanpa berhenti. Kami akan isi penuh tangki di Arizona, lewat secepat mungkin, dan baru berhenti lagi ketika sudah masuk Texas. Rencana yang terdengar sangat logis, bagian awal perjalanan berjalan luar biasa. Zion begitu mengesankan, dan Grand Canyon benar-benar seperti yang selalu kubayangkan. Mengemudi melewati Arizona ternyata jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Tapi di suatu titik yang sepi di New Mexico, rencana kami runtuh. U-Haul ternyata jauh lebih boros bensin daripada yang Budi perkirakan. Jarum bensin turun lebih cepat dari hitungan kami. Kalau dipikir sekarang, lumayan naif rasanya menganggap kami bisa melewati seluruh negara bagian tanpa isi ulang. Kami mulai mencari SPBU berikutnya di sepanjang highway, tapi menurut GPS, jaraknya masih sekitar 40 mil. Jarum sudah turun di bawah seperempat, dan Budi mulai gelisah apakah kami akan kehabisan bensin sebelum sampai. Dia menepi sebentar untuk mengecek peta, dan saat itulah kami sadar bahwa kami tidak punya banyak pilihan. Di layar GPS, muncul satu kota kecil sekitar 10 mil di depan yang katanya punya SPBU. Bukan pilihan ideal, tapi lebih baik daripada mogok di tengah gurun. Kotanya kecil sekali, mungkin hanya beberapa ratus penduduk. Kalau itu pun, ada keheningan aneh di sana, bukan sekadar sunyi, tapi semacam rasa kosong seperti semua orang bersembunyi di dalam rumah, meskipun hari itu tidak terlalu panas. Ada beberapa bangunan reot, sebuah jalan utama kecil, dan tidak banyak yang lain. Kami tidak melihat wisatawan lain atau mobil lewat, padahal kami tidak begitu jauh dari highway besar. Itu sendiri sudah terasa janggal. SPBU-nya tipe generik, beberapa pompa dengan minimarket kecil menempel di sampingnya. Saat Budi mengisi bensin, aku merasakan beberapa orang lokal memperhatikan kami dengan tatapan aneh. Bukan agresif, tapi tatapan yang terus menempel terlalu lama, cukup untuk membuat perutku mengencang. Ada seorang pria bersandar di dinding minimarket sambil merokok. Beberapa kali mata kami saling bertemu dan aku harus memaksa diriku untuk memalingkan pandangan. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin mereka hanya merasa kami mencolok datang dari luar kota dengan U-Haul berplat California. Toh tidak ada yang terjadi. Setelah Budi selesai mengisi bensin, kami mencoba kembali ke highway. Harusnya ini bagian paling mudah. Dari beberapa persimpangan di kota itu, kami bahkan masih bisa melihat highway di kejauhan. Tapi anehnya, setiap jalan yang kami pilih malah menjauhkan kami dari highway tersebut. Sungguh, rasanya tidak masuk akal. Kami akan menyetir menuju arah highway yang kami lihat jelas, lalu jalan itu tiba-tiba berbelok, buntu, atau membawa kami ke arah yang sama sekali berbeda. Seolah seluruh kota itu didesain untuk memutar-mutar kami. Kedengarannya berlebihan, tapi itulah yang kami rasakan. Ya, kalau kamu bertanya kenapa kami tidak mengandalkan GPS, sebenarnya kami mencoba. Tapi jelas Google belum memperbarui peta daerah itu sejak lama. GPS terus mengarahkan kami ke jalan yang sudah tidak ada, atau melewati gang yang kini ditutup. Di luar itu, sinyal juga hampir tidak ada. GPS akan sempat tersambung beberapa detik, lalu hilang lagi selama bermenit-menit. Kami berakhir berputar-putar di blok yang sama berkali-kali, dan kecemasanku pelan-pelan berubah jadi rasa takut yang menekan. Budi berusaha tetap tenang, tapi aku tahu dia juga mulai frustrasi. Semua ini tidak terasa wajar. Ada kesan halus bahwa tempat ini bukan untuk kami, bahwa kami seharusnya tidak di sini. Sulit dijelaskan, tapi sensasi bisa melihat highway di kejauhan, namun tidak pernah benar-benar bisa mencapainya. Benar-benar membuatku merinding. Setelah sekitar 20 menit berputar, Budi memutuskan untuk kembali ke SPBU dan bertanya langsung. Aku memohon agar dia tidak turun, tapi dia hampir membentak. Bilang kami terjebak tepat di tempat yang dilarang ayah datangi. Aku tahu dia juga mulai takut, jadi aku diam. Sesampainya di SPBU, dia masuk ke dalam dan aku menunggu di dalam U-Haul. Ketika dia keluar lagi, ekspresinya membuat hatiku tenggelam.
Dia duduk, menutup pintu dan berkata kalau petugas kasir memberi arah yang aneh. Menurut kasir itu, kami harus menyetir 17 mil ke arah berlawanan dari highway, melalui jalan tanah di gurun, baru nanti melingkar kembali ke on-ramp. Aku menatapnya seolah dia gila. Di dunia mana kami harus menyetir puluhan kilometer ke arah yang salah, padahal kami bisa melihat highway dari tempat kami duduk sekarang. Aku bertanya seperti apa orang kasir itu, dan Budi bilang pria itu tampak ramah, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak tenang, terutama bagaimana pria itu sangat yakin bahwa rute memutar itu adalah satu-satunya cara. Budi juga menyebut pria itu banyak bertanya, kami mau kemana, berapa lama lagi perjalanan, dan sebagainya. Sebelum aku sempat mengatakannya, Budi sudah duluan berbisik, aku nggak percaya sama sekali, kita harus segera cabut dari sini. Dia langsung menyalakan mesin dan menyetir dan aku sama sekali tidak protes. Dia kemudian menepi di jalan kecil yang sepi untuk berpikir. GPS masih tidak bisa diandalkan dan dadaku terasa sesak. Ada bagian kecil dalam diriku yang yakin sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Dan seolah mengikuti skenario, sebuah pick-up tua berdebu berhenti di sisi kami. Jantungku langsung berpacu. Aku melirik Budi yang terlihat siap menginjak gas kapan saja jika situasi mengarah buruk. Jendela mobil pick-up itu diturunkan dan pria di dalamnya bertanya apakah kami mogok atau tersesat. Budi menatap pria itu beberapa detik tanpa menjawab, jelas sedang mencoba menilai apakah dia berbahaya atau tidak. Aku hanya duduk di jok penumpang, berusaha mengatur napas yang mulai memburu. Kalau aku sendirian, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Setelah keheningan singkat yang terasa sangat panjang, Budi menjawab kalau kami sedang mencari jalan kembali ke highway. Dia juga menyebut rute yang tadi diberikan kasir SPBU, yakni arah yang berlawanan sejauh belasan mil. Aku menyadari itu terlalu jujur, tapi sudah terlambat. Dari posisiku, aku tidak dapat melihat wajah pria itu dengan jelas, tapi dari perubahan nada suaranya, aku tahu sikapnya langsung berubah serius. Dengan nada hampir marah, dia bertanya apakah kami sudah hilang akal, lalu bilang kami sama sekali tidak boleh mengikuti rute itu. Dia berkata bahwa jalur yang baru saja Budi sebutkan akan membawa kami ke area yang sangat terpencil, yang katanya diduga sering dipakai untuk jalur penyelundupan narkoba. Sebagai gantinya dia memberikan rute lain, pendek, spesifik, dan terdengar lebih masuk akal. Sebelum pergi, dia menambahkan bahwa kami benar-benar beruntung belum dirampok, mengingat kami begitu lugu dan begitu mencolok dengan U-Haul itu. Sebelum kami sempat benar-benar berterima kasih, dia sudah menyetir pergi. Kami tidak mengatakan apapun setelah itu. Budi hanya mulai menyetir, mengikuti arah yang tadi dijelaskan pria itu. Benar saja sekitar 1 mil di luar kota, ada jalan kerikil yang sangat mudah terlewat kalau kamu tidak tahu harus mencarinya. Jalan itu kelihatan tidak penting, tidak intuitif, jalur memutar yang aneh, tapi setelah menyusurinya cukup jauh, jalan itu memang membawa kami ke sebuah on-ramp kecil yang terhubung ke highway. Dan begitu saja kami kembali ke jalan raya utama. Kami sempat membahasnya sedikit, tapi rasanya tidak ada dari kami yang ingin terlalu lama tenggelam dalam topik itu. Sekarang kami bisa tertawa ketika menceritakannya di depan keluarga. Mereka sering memintaku mengulang cerita New Mexico itu, tapi pada saat kejadiannya, itu adalah hal paling membuatku tidak tenang seumur hidup. Aku tidak akan pernah melupakan perasaan aneh saat terjebak di kota kecil itu. Campuran antara firasat buruk, kecemasan, dan seolah ada sesuatu yang menahanmu di tempat. Budi menggambarkannya sebagai limbo tanpa udara. Kamu belum benar-benar kehabisan napas, tapi kamu bisa merasakan pelan-pelan bahwa waktumu hampir habis. Aku sama sekali tidak ingin merasakan hal itu lagi. Kalau kamu pikir tersesat di kota asing sudah cukup menakutkan, coba bayangkan ketika orang-orang di sekelilingmu tersenyum, sementara mereka sedang membicarakan apa yang akan mereka lakukan padamu, dalam bahasa yang tidak sepenuhnya kamu mengerti. Cerita berikutnya mungkin akan membuatmu sedikit lebih waspada pada setiap tatapan asing ketika kamu bepergian. Kejadian ini terjadi 5 tahun yang lalu, tepatnya 5 musim panas yang lalu. Waktu itu aku masih bersama pacarku, sebut saja namanya PS. Dia baru lulus kuliah setahun setelah aku lulus. Kami sudah tidak bersama sekarang, tapi tidak ada permusuhan di antara kami, dan aku tidak menyesali satupun bagian dari hubungan itu, meskipun pada akhirnya berakhir. PS adalah keturunan campuran, setengah Kroasia, setengah Brasil. Sejak awal kami pacaran, kami sering bercanda tentang suatu hari nanti akan bepergian keliling Eropa setelah kami berdua lulus. Dan satu hal yang harus kamu tahu tentang PS, kalau dia sudah memasang satu keinginan di kepalanya, dia hampir tidak bisa dihentikan sampai keinginan itu terwujud.
Aku dulu suka bercanda, bilang itu darah Latinnya yang keras kepala. Begitu dia resmi lulus, kami langsung mulai merencanakan liburan musim panas yang sudah lama kami impikan. Ada satu masalah besar, kami berdua sangat bokek, jadi kami harus benar-benar super hemat. Itinerary yang kami susun lumayan nekat untuk 2 orang dengan budget pas-pasan. Kami akan menghabiskan seminggu di Kroasia dan menutupnya dengan 2 malam di Rijeka, kota pelabuhan yang merupakan kampung halaman kakek nenek PS. Dia belum pernah ke sana, tapi seumur hidup selalu mendengar cerita tentang kota itu dari neneknya. Aku bisa melihat betapa antusiasnya dia, seolah akhirnya akan melihat asal-usul sebagian dirinya sendiri. Karena ingin menghemat setiap rupiah, kami tidak sanggup menginap di hotel bagus. Bahkan hostel yang agak layak pun kebanyakan terlalu mahal. Jadi kami memilih Airbnb dan penginapan termurah yang bisa kami temukan. Benar-benar yang paling murah, tempat dengan rating 1 bintang dan foto yang kelihatan seperti diambil dengan kamera jadul. Tapi kami tidak peduli, kami hanya senang impian itu akhirnya jadi kenyataan. Zagreb dan Dubrovnik luar biasa, bahkan dengan budget kami yang ketat. Kota-kota itu penuh turis, jadi mudah untuk menghilang di kerumunan, menemukan makanan murah dan aktivitas gratis. Tapi Rijeka berbeda, ini kota pelabuhan di pesisir utara. Secara teknis berada di tepi laut, tapi bukan tipe destinasi pantai yang penuh turis. Yang lebih penting jelas bukan kota wisata populer. Saat kami berjalan-jalan, terasa sekali bahwa kami mungkin satu-satunya orang asing di sana. Seharusnya itu jadi tanda bahaya pertama, tapi jujur saja, kami justru merasa seperti menemukan sisi asli Kroasia. PS bisa bahasa Kroasia lumayan, tidak benar-benar fasih tapi cukup untuk mengobrol. Aku pelan-pelan belajar beberapa kata sepanjang perjalanan. Hari pertama kami hanya berkeliling kota, mengobrol dengan warga lokal, menikmati suasana yang jauh dari hiruk-pikuk turis. PS tipe orang yang bisa mengajak siapapun ngobrol dan aku sendiri juga cukup cerewet, jadi kami benar-benar bersenang-senang. Ngobrol dengan pemilik toko, orang di jalan, siapa saja yang tampak ramah, semua orang kelihatannya baik. Meski begitu, aku sempat menyadari ada beberapa tatapan yang terasa terlalu lama. Bukan sekadar rasa penasaran melihat turis, tapi sesuatu yang sedikit lebih tajam. PS tidak terlihat terganggu, jadi aku menyimpan kegelisahanku sendiri. Di hari kedua, kami memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh dari pusat kota demi mencari tempat makan yang lebih lokal untuk makan siang. PS mendengar tentang satu area restoran kecil dari orang yang kami temui di Airbnb. Bukan tempat fancy, hanya area sederhana dengan restoran seafood yang katanya enak sekali. Tempat itu sekitar 15 menit jalan kaki dari pusat kota, melewati deretan rumah yang terasa semakin sepi semakin jauh kami melangkah dari keramaian. Restorannya sendiri tidak mencolok, bangunan kecil dengan beberapa meja di dalam dan menu tulisan tangan ditempel di jendela. Tapi begitu kami masuk, aku langsung tahu PS benar. Aromanya luar biasa dan kamu bisa merasakan semua masakan di sana dibuat dengan segar. Kami duduk di dekat jendela dan memesan makanan terlalu banyak. Ikan bakar, semacam pasta seafood, roti dan 1 botol anggur lokal yang kalau dikonversi mungkin hanya sekitar Rp50.000. Waktu itu aku ingat berpikir, kita beruntung banget nemu tempat ini. Makanannya benar-benar enak. Jauh lebih nikmat dari apapun yang kami makan di restoran turis, dan harganya sangat murah. Di tengah-tengah makan, aku menyadari bahwa di belakang kami sudah duduk sekelompok 5 pria di 2 meja di sebelah. Mereka berpenampilan kasar, tipikal orang yang kalau kamu lihat di jalan, nalurimu menyuruhmu menyeberang ke sisi lain. Mereka hanya makan dan mengobrol seolah tidak terlalu peduli pada kami. Aku bahkan heran kenapa tidak memperhatikan mereka sejak awal. Mungkin aku terlalu fokus pada makanan dan obrolanku dengan PS. Jadi aku mengabaikannya, kembali menikmati makananku. Meski aku mengakui, aku sempat merasa terganggu karena mereka berbicara cukup keras. Kami sudah hampir selesai makan ketika PS tiba-tiba terdiam. Tatapannya melewati bahuku, ke arah bagian belakang restoran tempat para pria itu duduk. Wajahnya berubah. Sebelum aku sempat bertanya, dia mendekatkan tubuhnya ke meja dan berbisik lirih bahwa kami harus pergi sekarang juga. Aku spontan bertanya pelan, apa maksudnya? Tapi dia sudah lebih dulu meraih tasnya, nada suaranya berubah. Dia tidak terdengar panik tapi sangat serius. PS bukan tipe yang dramatis tanpa alasan. Dia mengerti bahasa di sekelilingnya, dia mengerti budaya tempat ini lebih dariku. Kalau dia bilang kami harus pergi, artinya
Ada ancaman nyata. Aku mengeluarkan beberapa lembar uang kuna dan meletakkan semuanya di meja, jumlah yang jelas lebih besar dari harga makanan kami. Lalu aku berdiri dan mengikutinya menuju pintu. Aku menunggu penjelasan, tapi PS justru mempercepat langkah. Tangannya meraih lenganku dan sedikit menarikku, hampir seperti dia ketakutan kalau kami terlalu lambat. Begitu kami berada di luar restoran dan agak menjauh dari jendela, barulah aku menuntut jawaban. Dia menoleh cepat, memeriksa apakah ada yang mengikuti, lalu berkata bahwa dia mendengar apa yang dibicarakan para pria tadi. Mereka tidak sekadar memperhatikan kami, mereka sedang membicarakan apa yang akan mereka lakukan pada kami, pada dia. Lebih tepatnya, suaranya bergetar halus ketika dia menceritakan detailnya, dan itu membuatku jauh lebih takut daripada apapun. Dia mengatakan mereka membicarakan bagaimana mereka akan memisahkan kami terlebih dahulu, dan ada seseorang bernama Luka yang disebut akan tahu harus berbuat apa. Dia menyebut ada beberapa kalimat lain yang tidak tega dia ulang, tapi maksudnya jelas. Bukan lagi fantasi kotor. Mereka berbicara seolah itu rencana yang sudah biasa mereka jalankan. Aku sempat mencoba merasionalisasi, mengatakan mungkin mereka hanya bercanda. Tapi PS menggeleng keras. Katanya nada bicara mereka tidak terdengar seperti bercanda. Bukan ingin melakukan sesuatu, melainkan akan melakukan sesuatu. Rutinitas bukan imajinasi. Saat itulah aku melakukan kesalahan. Aku menoleh ke belakang. Kelima pria itu sudah berdiri di depan restoran sekarang, dan mereka semua sedang melihat ke arah kami. Tidak ada upaya menyembunyikan tatapan mereka. Begitu mereka melihat kepalaku menoleh, mereka mulai berjalan ke arah kami. Aku menggenggam tangan PS dan berbisik bahwa mereka mengikuti kami. Kami tidak lagi perlu kata-kata lain. Kami langsung berlari, bukan jalan cepat, bukan lari kecil. Kami benar-benar sprint secepat mungkin menuju kembali ke arah pusat kota. Masalahnya, jarak kami dari pusat kota lebih jauh dari yang kusadari. Jalanan di antara kami dan keramaian hanyalah deretan rumah dan gang yang nyaris kosong. Aku bisa mendengar langkah kaki di belakang. Ketika melirik sekilas, aku melihat kelima pria itu berlari juga, mengejar kami tanpa basa-basi. Tidak ada lagi pura-pura. Mereka memang mengejar. PS secara fisik lebih kuat dariku, tapi entah bagaimana aku berhasil tetap sejajar. Mungkin karena adrenalin. Kami berlari tanpa henti, membelok di beberapa jalan secara acak, hanya berharap dengan insting samar bahwa kami terus bergerak ke arah yang benar. Setelah mungkin 10 menit berlari sekarat, kami mulai melihat orang-orang di trotoar, mendengar suara mobil, hiruk-pikuk kota. Begitu kami memasuki area yang ramai, langkah kaki di belakang berhenti. Aku menoleh sekali lagi. Mereka berdiri di kejauhan, sekitar 2 blok di belakang kami. Tidak lagi berlari, hanya berdiri diam, memandangi kami. Ada semacam batas tak terlihat yang tampaknya mereka enggan lewati. Keramaian, saksi, terlalu banyak mata. Kami berdua terengah-engah, tubuh gemetar karena kelelahan dan sisa rasa takut. PS menahan tangis, matanya berkaca-kaca, dan itu membuat segalanya terasa semakin nyata. Kami menemukan sebuah kafe di alun-alun dan duduk di luar, mencoba menata napas dan pikiran. Seorang pria Kroasia yang lebih tua di meja sebelah tampaknya memperhatikan kami sejak tadi. Mungkin karena kami berbicara dalam bahasa Inggris. Dia mencondongkan tubuh sedikit dan bertanya apakah kami baik-baik saja. Kami akhirnya menceritakan garis besar apa yang baru saja terjadi. Dia menggeleng pelan dan menyebut kami idiot. Bukan dengan cara jahat, lebih seperti orang tua yang tidak habis pikir betapa cerobohnya kami. Dia bilang turis tidak seharusnya berjalan-jalan sendirian di bagian kota itu, apalagi jika tampak jelas bukan orang lokal. Ketika PS menggambarkan restoran tempat kami makan tadi, ekspresi pria itu berubah lebih serius. Dia berkata bahwa tempat itu terkenal sebagai lokasi nongkrong kelompok kriminal setempat. Ada kaitan dengan semacam organisasi kejahatan di daerah tersebut. Caranya bicara membuatku mual, karena jelas dia tidak melebih-lebihkan. Aku sempat menyebut soal melaporkan kejadian ini ke polisi lokal, tetapi pria itu malah terkekeh pendek, dingin, lalu berkata sesuatu yang intinya menyarankan kami agar tidak terlalu berharap banyak. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu, dia membayar kopinya dan pergi. PS dan aku tidak berlama-lama di kafe itu. Begitu merasa kaki kami cukup kuat untuk berdiri lagi, kami kembali ke Airbnb dan mengunci pintu. Sisa perjalanan kami praktis hancur. Kami hampir tidak berani keluar, kecuali untuk membeli makanan di area yang sangat ramai di pusat kota. Hari terakhir kami hanya duduk di kamar, menonton sesuatu di laptop sambil menghitung jam menuju penerbangan pulang.
Kalau aku mengingatnya sekarang, aku luar biasa bersyukur PS peka dan cukup cepat mengambil keputusan. Kalau dia tidak mengerti bahasa Kroasia, atau kalau dia menahan diri 5 menit saja sebelum mengajakku keluar, aku benar-benar tidak tahu apa yang mungkin terjadi pada kami. Pengalaman itu membuatku sadar betapa mudahnya hari biasa berubah jadi sesuatu yang benar-benar berbahaya, terutama ketika kamu berada di tempat asing dengan dinamika sosial yang tidak kamu pahami. Aku masih merasa sangat bodoh karena begitu santai di negeri orang, sementara wajah dan sikap kami sama sekali tidak menyatu dengan lingkungan. Kami tidak banyak membicarakan kejadian itu setelah pulang, tapi aku tahu itu mengubah kami. PS yang dulu begitu tak kenal takut dalam soal traveling, kurasa sedikit kehilangan sebagian keberaniannya hari itu di Rijeka. Dan aku juga. Kalau cerita-cerita ini membuatmu sesekali menoleh ke jendela atau merasakan bulu kudukmu meremang, ingat, kegelapan jarang benar-benar kosong. Kalau kamu merasa cukup berani untuk terus mendengarkan kisah seperti ini, tinggalkan like-mu, subscribe, dan tulis di kolom komentar cerita mana yang paling mengganggumu atau apa yang akan kamu lakukan kalau kamu yang berada di posisi mereka.